Itu udah 40 menit ente ngomong. Kalau pejabat belajar untuk ngalah sama rakyat ya. Belajar untuk ngalah sama rakyat ya. Nah gitu be. Kan BB mau jadi pejabat ini mesti belajar ngalah. 17 menteri Pak Jokowi diambil oleh Pak Prabowo. Apakah itu jalan tengah antara Jokowi dan Prabowo atau memang Pak Prabowo butuh 17 orang itu? Pertanyaan sederhana. Sekarang butuh Pak Prabowo terhadap 17 menteri itu. Kenapa? Supaya terlihat kompak kan dengan Pak Jokowi. Kan berapa lama katanya? Nah kalau berapa lamanya kan Babe Haikal lebih paham itu. Tapi benar, ini pertanyaan penting loh. Ya, artinya jangan-jangan ada reshuffle di waktu yang dekat. Mungkin itu. Ini kita belum bicara pelantikan, udah bicara reshuffle. Kalau itu kan terserah Pak Prabowo. Tapi kan Pak Prabowo pasti punya indikator-indikator kan. Yeah. Kalau memang tidak cocok, ya sudah diganti saja. Tapi menurut saya begini, Pak Prabowo ingin membuat jalan tengah yang enak lah. Setelah pertemuan dengan Pak Jokowi beberapa kali, mungkin Pak Jokowi juga membicarakan hal-hal tentang menteri ini. Kan biasanya Pak Jokowi itu ciri khasnya, Bapak percaya deh sama saya, kira-kira gitulah. Dan akhirnya keluarlah menteri-menteri ini. Dan menurut saya ini adalah menteri-menteri yang menurut Pak Prabowo himself, menurut Pak Prabowo sendiri, ini memang bagus-bagus. Kan dia kerjasama sama menteri-menteri ini kan. Tapi menteri-menteri ini 17 nama ini di-endorse oleh Pak Jokowi. Kalau itu saya nggak tahu. Enggak, saya jawab enggak. Ya, enggak, Be. Langsung saya jawab enggak. Ya. Kenapa saya berani jawab enggak? Tampilkan salah satu yang dipanggil kemarin, tanya dia udah berapa bulan ditanyaan untuk siap jadi menteri. Tanya, bukan hasil dari obrolan Babe ini kok ngotot sama saya, orang saya udah bilang kagak tahu. Jadi maksudnya saya jawab enggak, bukan karena makan malam itu. Nggak ada kaitan makan malam dengan 17 orang. Tanya sama orang yang kemarin dipanggil, ya tanya dia sajikan ke sini, tanya berapa lama dia sudah presentasi, berapa lama dia sudah dipanggil, dan jawabannya berapa lama? Udah ya lama, berapa bulan yang lalu lah. Iya, udah lama kan berarti. Hasil dari obrolan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Nah, itu udah jelas tuh. Keluarlah 17. Bukan. Jadi bukan semalam di endorse-nya, bukan pas di Solo itu, tapi sudah lama. Gitu kan? Itu kan itu tadi bilangnya. No. Oh, enggak, bukan nih. Jangan dia. Enggak, karena saya pikir. Ini dalam sisi komunikasi ini berbahaya ini ya. Very dangerous itu ya. Very dangerous. Ini namanya inserting yes. Oh, oke. Anak-anak mahasiswa nih ya, saya ajarin sedikit. Ini namanya inserting yes. Dia memaksa orang yes dengan insert what I'm saying. It's danger, man. Bukan begitu. Saya nggak pernah ngomong itu danger apa tidak. Kan ada 9 teknik yes. Iya. Salah satunya Anda keluarin nomor 4, inserting yes. Nggak boleh. Itu udah 40 menit Anda ngomong. Kalau pejabat belajar untuk ngalah sama rakyat ya. Nah gitu be. Kan BB mau jadi pejabat ini mesti belajar ngalah. Nah, enggak, tapi bentar. Saya mau tanya. Ya. Anda kok yakin banget kalau itu endorsan Pak Jokowi dari mana? Lah itu kan orang-orangnya Pak Jokowi. Pak Jokowi juga pasti saya yakin ditanya lah sama Pak Prabowo. Emang nggak ada peran Mas Gibran? Kelihatannya nggak disebut-sebutin. Ya ada kan tadi saya nyebut pertama kali itu kan. Jadi minimal kan Pak Prabowo pasti nanya. Sebutin di mana? Pak Jokowi kira-kira tadi di depan. Loh, Bang Ciko nggak dengar kapan ngomong Mas Gibran? Saya bilang mungkin saja 17 ini adalah representasi dari Mas Gibran kan. Apa gimana? Representasi dari Mas Gibran. Jadi bisa mana nih endorsan Pak Jokowi atau representasi Mas Gibran? Pak Jokowi sama Mas Gibran kan sama-sama lah itu. Memang sama kan. Jadi menurut saya sih oke aja dengan 17 orang ini. Karena kan pasti sudah dipilih sama Pak Prabowo. Dan pasti bisa bekerja sama dengan beliau. Dan Anda masih yakin bahwa itu adalah di-endorse oleh Pak Jokowi? Kan katanya keyakinan Anda nih, kalau keyakinan nggak? Kalau saya sih yakinnya iya. Tapi kalau kata Babe nggak apa-apa. Ya, dan juga nggak apa-apa juga di-endorse Pak Jokowi. Kan juga Pak Prabowo kan temanya adalah keberlanjutan. Jadi kalau kemudian Pak Jokowi ingin ada beberapa orang yang melanjutkan, menurut saya juga oke aja. Toh Pak Prabowo juga punya saying terakhir kan, finalnya kan ada di Pak Prabowo. Jadi selama Pak Prabowo oke, jadi kita tidak perlu lagi membahas apakah ini endorsan Pak Jokowi atau tidak. Yang jelas sudah dipilih oleh Pak Prabowo, tinggal dilantik. Tapi kan ini totalnya banyak ya. Nggak masalah dong kalau seandainya endorsan Pak Jokowi dan kemudian Pak Prabowo sebenarnya nggak mau, tapi kemudian terpaksa, kan masalah. Ya kan selama ini kan kita lihat dia nggak ada omongan nggak mau, dia mau aja. Buktinya dia oke-oke aja tuh. Karena Pak Prabowo kan berpikir, ini yang selalu sampaikan kan, Pak Jokowi sampai hari ini masih komandannya Pak Prabowo kan, ya, gitu. Pak Prabowo kan Prabowo saya belain.
Ya kan gue mesti belain Prabowo nih, kan lu bilang kan endorsan Pak Jokowi. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa, udah mau di endorse sama Pak Jokowi kek, mau enggak kek, mau di endorse Mas Gibran kek, itu orang-orang udah dipanggil. Udah tinggal kita tungguin aja nih orang bisa kerja apa enggak. Kan ada yang diganti tuh ya. Misalnya Budi Ari, saya juga yakin nggak akan di Menkominfo lagi tuh. Mungkin akan pindah ya tempatnya. Terus kemudian Pak Pratik juga mungkin juga pindah juga gitu. Yang jelas orang-orang ini sudah dipanggil Pak Prabowo dan harus siap bekerja sama dengan Pak Prabowo. Tadi pertanyaannya Bung Ciko. Masalah kemudian nanti berapa lama, ya mau nanya itu kan. Masalah itu mau berapa lama ya Pak Prabowo yang tentukan. Kalau kemudian dia lihat, wah ini menteri-menteri ini nggak oke nih. Diganti ya diganti aja. Bahkan kan pertanyaan kita, ini mau sampai berapa lama ada 100-an lebih menteri? Ya kan? Apakah nanti akan dikurangi nih menteri-menterinya atau tetap 100-an ini? Bang Aiman pernah ngebayangin nggak ada 108 menteri diundang rapat kabinet pagi-pagi bareng-bareng, macet Jakarta. Nggak itu ada 100 4-ridernya aja udah panjang. Babe kan pakai 4-rider tuh. 4-rider, terus ada mobil babe macet tuh. Nah, sebenarnya begini kan, banyak pertanyaan nih kita dengan Pak Prabowo. Jadi yang pertama adalah saya sih memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo, silakan aja. Anda mau mimpin pemerintahan, mau pakai menteri banyak-banyak, oke. Tapi catatannya, kalau ada menteri yang nggak oke, mestinya langsung diganti. Kan janjinya tuh banyak. Dan yang saya yakin banget nih, Pak Prabowo pasti ingin membuktikan ke rakyat Indonesia, kalian itu mestinya pilih saya 10 tahun yang lalu. Jangan sekarang. 10 tahun yang lalu pasti Indonesia lebih baik. Kan pasti ada keinginan untuk itu tuh, Pak Prabowo ya. Dan sekarang kan akhirnya dia berhasil menjadi presiden, pasti dia ingin... Pak Prabowo akan menunjukkan bahwa saya ini sesungguhnya layak. Bukan hanya sekarang, dari sebelumnya. Ya. Dan Pak Prabowo akan membuktikan itu. Ya, Sepakat, saya sepakat. Ya nggak? Kan kalau gitu kan... Jadi nggak akan